Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri dan legenda. Baik, langsung saja kawanku, kita mulai ke alur ceritanya yang berjudul Gagak dari Mataram, Asasin Tanah Jawa. Wah guru, ada apa kamu kemari? Mengantar ini Asman. Percayalah, itu bukan racun, ujar Arya Binangun sembari tersenyum kepada Asman. Mendengar itu, Asman segera meneguk madu yang ada di dalam cawan. Oh, enak mah guru. Yang itu apa mah guru? Ini adalah obat untukmu Tuan. Beberapa saat kemudian terlihat Arya Binangun yang melumurkan obat ke luka punggung Asman. Nampak Asman yang menyeringai karenanya. Mah guru, apa kamu tidak membenciku? Tanya Asman kepada Arya Binangun yang mengobatinya. Apa alasanku harus membencimu? Ucap lirih Arya Binangun balik bertanya. Sedangkan aku kan musuhmu. Perlakuanmu ini membuatku merasa tidak nyaman. Tuan, kenapa kita harus saling bermusuhan selagi kita bisa berdamai? Junjungan kita memerintahkan agar kita saling menghargai serta menyayangi satu sama lain. Asman terdiam mendengar itu, hingga di mana Laila kembali setelah menyelesaikan sembahyangnya. Laila, kutunggu kamu di depan api unggun. Kami ingin bertanya banyak hal kepadamu. Ucap Arya Binangun sembari bergegas pergi ke tempatnya. Beberapa waktu kemudian, di depan api unggun, nampak Arya Binangun serta yang lain sedang mengatur strategi. Segoroyoso berada di selatan Mataram. Melihat lamanya perjalanan, mereka setidaknya butuh waktu 2 sampai 3 minggu baru tiba di sana, Ma Guru. Ucap Laila sembari menunjuk arah sebuah gambar yang ia buat di atas tanah. Arya Binangun mengangguk-anggukkan kepala. Wah guru, lalu apa rencana kita sekarang? Biranta, mau tidak mau kita harus meminta bantuan kepada Padepokan. Siapa yang akan pergi ke sana, Ma Guru? Tanya Argasena. Arya Binangun melihat dengan seksama ke arah pemuda yang beberapa hari yang lalu ikut dalam rombongan. Siapa namamu? Tanya Arya Binangun kepada seorang pemuda. Nama saya Sudarwirat, Ma Guru. Sudarwirat, besok pagi kamu bersiap ajak seorang temanmu. Kalian pergilah kembali menuju Padepokan Sekarbuana. Baik, Ma Guru. Kamu, siapa namamu? Nama saya Sayakti, Guru. Sayakti, kutugaskan kamu memimpin 2 temanmu tinggal di sini. Rawat dan jaga Tuan Asman. Tunggu rombongan Padepokan Sekarbuana datang. Tuan Asman nanti akan memandu kalian ke Segoroyoso. Argasena, Balapati, Piranta dan Wirajaya serta Laila, kalian ikut denganku. Kita ikuti mereka. Sandikodowo, Ma Guru. Ucap serentak mereka. Waktu bergulir dengan cepat. Tak terasa dingin dan gelapnya malam telah berakhir dengan kemunculan cahaya fajar persembahan dari Sang Hyang Surya. Sudarwirat, kalian pergilah kepada Padepokan Sekarbuana. Serahkan ini kepada Ki Kamandaka. Sandikodowo, Ma Guru. Disusul pemuda itu yang naik ke atas pelana kuda. Beberapa saat kemudian nampak Argasena dan Balapati yang kembali setelah dari tugas mengintainya. Bagaimana Balapati, Argasena? Mereka sudah perangkat, Guru. Ucap Argasena menyampaikan perihal kondisi di depan. Wirajaya, Wiranta, Balapati dan Argasena serta Laila
Kalian bersiaplah, sebentar lagi kita berangkat. Ucap Arya Pinangun kepada semuanya, hingga di mana Arya Pinangun yang berjalan menuju ke tempat Asman. Tuan Asman, jaga dirimu baik-baik. Mereka bertiga yang akan merawat serta menjagamu. Ucap Arya Pinangun sembari meletakkan cawan berisi obat yang selesai ia racik. Baik Mahaguru, hati-hati. Ucap Asman melepas kepergian Arya Pinangun. Asman, kamu lekas sembuh ya. Kami akan menunggumu di Segarayaso. Mereka harus membayar semuanya. Iya Laila, pergilah. Tunggu aku di sana ya. Ucap Asman sembari mencoba tersenyum. Beberapa saat kemudian nampak Arya Pinangun yang telah bersiap di atas pelana kudanya. Sesaat tampak rombongan Arya Pinangun yang melaju ke arah selatan bermaksud menyusul rombongan Ki Jafari. Tak terasa 1 hari telah berlalu semenjak perpisahan Arya Pinangun dengan Asman. Jarak sekitar 30.000 tombak telah mereka lalui. Hingga rombongan Ki Jafari yang keluar dari wilayah Pajang yang serta-merta membawa masuk menuju ke hutan belantara yang berada di wilayah Mataram. Siang itu di bawah sinar matahari kiriman dari Sang Surya, nampak rombongan besar pimpinan Ki Jafari yang mengambil jalan berbelok ke arah barat dengan melalui lereng Gunung Merapi yang penuh dengan tebing terjal serta pebukitan. Sebuah medan yang sulit untuk dilalui oleh kereta pedati hingga memaksa rombongan Ki Jafari harus bertahan lebih lama di perjalanan. Sementara itu di atas sebuah bukit nampak 6 pendekar berkuda yang menatap ke arah bawah di mana rombongan Ki Jafari sedang mencoba menaklukkan sulitnya medan. Mahaguru, tempat ini cocok untuk dijadikan penyergapan. Jumlah mereka tidak ada artinya di sini, Mahaguru. Ujar Birantra sembari menunjuk ke arah perbukitan serta terjalnya jurang yang berada di kiri dan kanan rombongan Ki Jafari. Kamu benar Biranta. Tapi ingat masih ada Pancali dan Mahesa serta anak-anak Sekarbuana. Kita tidak bisa membahayakan nyawa mereka. Lantas apa yang harus kita lakukan, Guru? Biranta, kita selamatkan Pancali serta anak-anak. Keselamatan mereka yang terpenting. Mahaguru benar. Aku tahu betul Ki Jafari orangnya seperti apa. Selama masih ada anak-anak bersamanya, sulit bagi kita untuk melawan mereka. Ucap Laila Begum yang tahu betul akan tabiat dari Ki Jafari. Lantas bagaimana cara kita membebaskan mereka? Seperti katamu dari Biranta, kita memanfaatkan sempitnya medan jalan. Ujar Arya Pinangun disusul pemuda itu yang menarik tali kekang kuda guna kembali berjalan menyelusuri jalan setapak yang ada di atas bukit guna mendahului rombongan Ki Jafari. Melihat itu Birandra serta yang lain saling bertukar pandangan. Kang Mas, sebenarnya apa rencana Mahaguru? Entahlah Dimas, aku juga nggak tahu. Jawab Balapati sembari menarik tali kekang kuda guna menyusul Arya Pinangun yang serta-merta diikuti oleh yang lain. Waktu berjalan dengan cepat. Bersama dengan itu Arya Pinangun berhasil mendahului rombongan Ki Jafari. Hingga di mana Arya Pinangun yang menarik tali kekang kuda saat tiba di tempat yang dihimpit oleh 2 tebing. Arya Pinangun menatap ke arah atas di mana Sang Hyang Surya telah bergulir jauh ke arah barat. Disusul tatapan Sang Mahaguru yang tertuju ke arah lain di mana rombongan Ki Jafari berada. Jarak mereka 500 tombak tertinggal di belakang. Nanti mereka akan melalui jalan ini dan sepertinya di sana mereka akan berkemah. Ujar Arya Pinangun sembari menuju ke arah lembah yang berada tak jauh di depannya. Benar Mahaguru. Jawab Laila Begum yang pernah melewati tempat itu sebelumnya. Sebenarnya apa sih rencana Mahaguru? Tanya Laila mewakili rasa penasaran yang lain. Nanti malam kita selamatkan Pancali serta Mahesa. Caranya gimana Mahaguru? Tanya Wirajaya.
kita bawa anak-anak melewati jalan ini. Seperti yang dikatakan oleh Birandra tadi, jumlah mereka tak ada artinya di tempat ini. Mereka memikirkan dengan seksama ucapan Arya Binangun. Hingga di mana mereka mulai mengerti maksud Arya Binangun. Nampak dari senyum yang mengembang di wajah mereka. Lantas apa yang harus kita lakukan sekarang, Guru? Tentu saja kita bersiap, Argasena. Bersiap untuk apa? Tanya Argasena mewakili rasa penasaran yang lain. Kita akan bersiap menyiapkan sebuah kejutan untuk nanti malam, ucap Arya Binangun sembari menunjuk ke tebing atas setinggi 10 tombak yang berada di kanan. Birandra, Wirajaya, kalian pergi cari kayu serta bahan-bahan untuk membuat tali. Balepati dan Argasena, kalian bantu aku mengumpulkan bebatuan. Mahaguru, lalu bagaimana denganku? Arya Binangun memikirkan tugas apa yang pantas untuk wanita itu. Laila, sebaiknya kamu ikut Wirajaya dan Birandra, kumpulkan bahan untuk membuat tali. Laila, sekarang pergilah. Serentak mereka bergegas melakukan tugasnya masing-masing. Bersama kepergian Laila, Birandra serta Wirajaya, terlihat Arya Binangun dan Balapati serta Argasena bahu-membahu mengumpulkan bebatuan padas yang berserakan di atas tebing. Kang Mas, sebenarnya batu-batu ini buat apa? Entahlah Dimas, sudah lakukan saja, nanti kita juga tahu maksud Mahaguru. Hingga terdengar suara gemuruh derap kaki kuda beserta suara roda pedati. Pertanda rombongan Ki Jafari segera melintasi tempat itu. Mendengar itu Arya Binangun memberi isyarat agar mereka menghentikan pekerjaannya untuk sementara, agar pihak musuh tidak sampai curiga. Sesaat kemudian di atas tebing nampak di sepasang mata mereka rombongan yang sedang melintasi jalan yang berada di bawahnya. Argasena, apa jadinya kalau batu-batu ini kita lempar ke bawah? Ucap Balapati sembari tersenyum menyeringai. Kok Mas jangan macam-macam, atau rencana Guru akan gagal karenamu. Mendengar itu sekilas muncul dugaan di benak Balapati. Disusul mereka yang saling bertukar pandangan, memikirkan akan rencana dari gurunya. Guru, apa batu-batu ini untuk mereka? Tanya Balapati dengan wajah penasaran. Benar, bagaimanapun juga jumlah mereka terlalu banyak. Cara ini mungkin bisa mengurangi jumlah musuh, atau setidaknya bisa membuat kejutan untuk mereka. Mendengar itu seketika senyum mengembang di wajah mereka. Dan dengan sabar mereka menunggu rombongan Ki Jafari melintas di bawahnya. Argasena, ayo kita kumpulkan batu-batu lagi. Iya Kang Mas, jawab Argasena yang ikut bersemangat setelah tahu batu-batu itu nantinya akan dipersembahkan kepada musuh. Beberapa waktu kemudian nampak Birandra serta Wirajaya yang kembali ke atas tebing sembari membawa beberapa batang pohon yang sebelumnya dipinta oleh Arya Binangun. Sementara Laila datang dengan membawa bahan-bahan untuk membuat tali. Mereka bahu-membahu membuat persiapan. Mahaguru istirahat. Sudah waktunya sembahyang Mahaguru, biar kami bertiga yang melanjutkan. Ujar Birandra yang tahu harus berbuat apa. Baiklah Birandra, selebihnya aku serahkan kepada kalian. Ucap Arya bergegas bangkit guna bersuci, yang serta-merta diikuti Laila dan juga Wirajaya. Sore itu bersama cahaya lembayung senja yang mulai memudar. Di atas bukit Arya Binangun beserta Wirajaya serta Laila menjatuhkan diri bersujud menyembah Sang Hyang Sang Maha Satu. Sesaat kemudian di depan api unggun mereka menghangatkan diri sembari kembali mengisi tenaga dengan bekal yang mereka bawa. Mahaguru, apakah cara ini akan berhasil?
Tanya Laila setelah beberapa saat melihat tumpukan batu yang berada di pinggiran tebing. Kita lihat saja nanti, Laila. Malam itu di atas tebing yang berada di lereng Gunung Merapi, terlihat tumpukan bebatuan padas yang cukup untuk memblokade jalan sempit yang berada di bawahnya. Sementara tak jauh dari tumpukan batu padas yang terlihat menggunung, api unggun menyala menjadi penghangat 6 pendekar yang sedang menunggu waktu tengah malam tiba. Laila, kamu aku tugaskan membuat kekacauan. Alihkan perhatian mereka. Baik, Maha Guru. Ucap Laila Begum dengan penuh percaya diri. Balapati, Argasena, kutugaskan kalian menjemput Pancali, Mahesa, serta anak-anak Sekar Buana. Sundika dawuh, Maha Guru. Pirantra, kamu tinggal di sini, tunggu apa-apa dariku. Laksanakan, Maha Guru. Lalu bagaimana denganku, Maha Guru? Wirajaya, kamu ikut denganku. Kita tunggu mereka di bawah tebing. Jawab Arya Binangun yang tahu betul karakter Wirajaya yang tak pandai menyusup. Wirajaya hanya bisa menjawab dengan angguk-anggukan kepala. Semuanya, sekarang pergilah. Lakukan tugas kalian dengan baik. Ucap Arya Binangun kepada Laila Begum beserta Balapati dan Argasena. Sesaat kemudian nampak Laila beserta Argasena dan Balapati yang tiba di bukit kecil yang berada di timur lembah yang dijadikan tempat berkemah rombongan Ki Jafari. Laila, kita bergerak sekarang. Tunggu sebentar lagi. Jawab Laila sudah melihat posisi Sang Hyang Chandra yang masih berada di sebelah timur, pertanda waktu tengah malam masih beberapa saat lagi. Sembari menunggu Laila, beserta Balapati dan Argasena memindai perkemahan rombongan Ki Jafari. Wah, di sana rupanya mereka. Ucap Balapati sembari menunjuk ke arah 4 asasin yang sedang menjaga 5 kereta pedati yang digunakan mengangkut Pancali serta anak-anak yang ditawan. Bagaimana ini, Kang Mas? Tidak mungkin kita menyerang mereka secara langsung. Wah, bisa gagal rencana Guru. Ujar Argasena sembari melihat 4 asasin yang sedang menjaga kereta pedati. Untuk beberapa saat mereka saling berpikir langkah yang terbaik yang mereka akan ambil. Hingga tatapan Laila yang tertuju ke arah ratusan kuda yang tertambat tak jauh dari kemah Ki Jafari. Nampak Laila yang tersenyum karenanya. Laila, ada apa denganmu? Tanya Argasena yang tanpa sengaja melihat senyum Laila. Aku punya cara. Apa itu? Begini, kita lakukan seperti cara Asman kemarin. Mendengar jawaban dari Laila, Argasena dan Balapati saling bertukar pandangan. Laila, tapi apa kamu tidak lihat? Kuda-kuda itu kan berada di tengah-tengah mereka. Ujar Argasena merasa hal itu mustahil. Alah, serahkan semuanya padaku. Kalian diam saja. Argasena, Balapati, ayo kita lakukan sekarang. Ucap Laila sembari menutup wajahnya dengan kerudung. Disusul ia yang keluar dari persembunyian. Melihat kenekatan Laila, mereka hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala hingga dimana saat Laila menghampiri 8 asasin yang berjaga di sebelah timur perkemahan. Bodi, siapa di sana? Teriak seorang asasin sembari memegang gagang pedang bermaksud bersiap atas segala kemungkinan yang bisa terjadi. Laila segera menunjukkan wajahnya. Oh, Laila, kamu masih hidup? Tanya seorang asasin yang tak asing dengan Laila Begum. Iya, aku berhasil lolos dari penjara Kadipaten Sedayu. Jawab Laila. Laila, Habibie dan yang lain kemana? Mereka tak selamat. Jawab Laila sembari meneteskan air mata teringat akan sahabat baiknya. Mendengar itu mereka hanya bisa tertunduk.
Sekarang antar aku ke Jafari. Ada hal penting yang mau aku sampaikan kepadanya. Mendengar itu seorang asasin maju menghampiri Laila Begum. Ayo, mari aku antar ke Ki Jafari. Ki Jafari pasti senang melihatmu. Ucap asasin itu sembari bergegas berjalan menuju ke tengah perkemahan di mana tenda Ki Jafari berada. Disambut Laila yang kembali menutup wajahnya dengan kain kerudung sembari bergegas mengikuti asasin yang menuntunnya ke tenda Jafari. Sementara itu di balik semak-semak yang berada di perbukitan, di mana sedari tadi Argasena dan Balapati bersembunyi sembari melihat dengan seksama apa yang Laila lakukan. Wah, benar-benar gadis berbahaya, ucap Argasena dengan menggeleng-gelengkan kepala. Sudahlah Dimas, sebaiknya kita kerjakan tugas kita. Iya Kang Mas, mari. Ucap Argasena disusul sepasang adik kakak itu yang berjalan mengendap-endap menuju ke arah di mana 5 kereta pedati berada. Sementara Laila Begum yang tiba di depan tenda Ki Jafari. Laila, kamu tunggu di sini dulu ya, biar aku yang masuk. Laila menjawab dengan anggukan kepala yang serta-merta disambut asasin itu melangkah masuk ke dalam tenda Ki Jafari. Melihat itu, Laila memindai sekeliling yang sunyi senyap, dikarenakan sebagian besar dari rombongan sedang terlelap tidur dikarenakan lelah yang melanda. Setelah melakukan perjalanan berat menyelusuri medan jalan yang berada di lereng Merapi, Laila segera mengambil kesempatan itu dengan bergegas menuju ke arah di mana ratusan kuda tertambat. Nampak Laila mengayunkan pedangnya, bermaksud memotong batang-batang kayu yang digunakan untuk menambatkan tali kekang kuda. Disusul gadis itu yang mengambil lampu obor yang berada tak jauh dari tempatnya. Laila memainkan obor guna menakut-nakutin kuda mereka. Seketika kuda meringkik ketakutan, disusul kuda-kuda yang meloncat sembari berlari ke segala arah. Sementara itu di dalam sebuah tenda, terlihat Ki Jafari yang terbangun dari tidurnya. Di mana Laila sekarang? Tanya Ki Jafari kepada asasin yang membangunkannya. Laila menunggu di luar, Ki. Hingga di mana seekor kuda yang muncul dari balik tenda. Ki Jafari segera meloncat ke samping karena terkejut. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Ki Jafari sembari bergegas keluar. Bangsat! Teriak Ki Jafari melihat ratusan kuda yang terlepas mengakibatkan perkemahan yang kacau balau karenanya. Sementara itu di tempat Pancali serta anak-anak ditawan. Sekarang Kang Mas, ucap Argasena setelah melihat 4 penjaga yang berlari menuju ke tengah perkemahan guna membantu menangkap kuda yang terlepas. Tampak sepasang adik kakak itu yang berlari ke arah kereta pedati. Sesaat terdengar jerit anak-anak yang melihat 2 orang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Jangan takut, kami datang untuk membebaskan kalian. Kang Mas Argasena, Kang Mas Balapati, ada apa ini Kang Mas? Oh Pancali, turun, bawa Raden Mahesa serta anak-anak, kita pergi sekarang. Disusul gadis itu memerintahkan anak-anak agar turun dari atas kereta pedati. Beberapa saat kemudian, 5 kereta pedati telah kosong bersama dengan anak-anak yang berhasil diturunkan. Lari-lari, bawa anak-anak, ikuti Argasena. Ucap Balapati bermaksud menjaga di belakangnya guna mengamankan anak-anak yang berusaha kabur menuju celah tebing yang berada di sekitar 50 tombak dari tempat itu. Hai, mau lari kemana kalian? Teriak asasin yang datang bersama 2 rekannya. Melihat itu Balapati segera menghunuskan pedangnya. Kang Mas! Teriak Argasena dari kejauhan. Dimas, pergilah. Bawa mereka kepada guru. Biar aku yang urus di sini. Ucap Balapati mencegah maksud Argasena ingin membantu. Kang Mas, hati-hati. Teriak Argasena sembari menuntun Pancali serta anak-anak menuju ke arah celah tebing.
Majulah kalian bangsat! Teriak Balapati menyambut musuh yang berlari ke arahnya dengan pedang yang terhunus. Tampak sesaat pertarungan senjata terjadi 3 lawan 1. Balapati petarung ulung yang pantang bertekuk lutut. Terlihat dari pemuda bertubuh kekar itu yang mampu menangkis setiap serangan beruntun dari 3 asasin. Balapati! Teriak Laila Begum yang datang untuk membantu. Laila tersenyum saat melihat kekacauan yang berhasil ia buat, di mana puluhan tenda yang roboh dikarenakan terjangan ratusan kuda yang terlepas. Semua ini ulah Laila. Cari anak itu bawa kemari hidup atau mati. Ki, bagaimana dengan kuda-kudanya, Ki? Tanya seorang pengikutnya. Mendengar itu Ki Jafari geram setengah mati. Wah! Teriaknya meluapkan sebagian amarah yang mengendap di benaknya. Laila Begum tertawa lirih karenanya hingga perhatiannya yang tertuju ke arah 3 asasin. Laila Begum bergegas pergi dari tempat persembunyiannya, bermaksud menolong Balapati yang sedang kewalahan. Sesaat Laila mengayunkan pedangnya ke arah asasin yang membelakanginya. Seketika seorang asasin meregang nyawa akibat sabetan pedang Laila yang mengenai punggung asasin itu. Bangsat, dasar kau pengkhianat, Laila. Tutup mulutmu, bangsat! Ucap Laila sembari mengayunkan pedangnya. Seketika perang tanding 2 lawan 2 terjadi, sampai pada saat sabetan pedang yang mampu melumpuhkan seorang asasin. Sementara seorang asasin lain yang meringis di atas tanah setelah terkena sabetan pedang Balapati. Balapati mengangkat pedangnya bermaksud mengakhiri hidup asasin itu yang sedang memegangi lengan yang terluka. Jangan, biarkan dia! Ucap Laila Begum sembari menangkis pedang Balapati yang dihujamkan. Oh, kenapa, Laila? Sudahlah, tinggalkan saja. Sebaiknya kita pergi sekarang. Ajak Laila sembari menarik tangan Balapati. Balapati tidak mau menuruti kemauan Laila dengan berlari menuju ke arah celah tebing yang berjarak sekitar 50 tombak dari tempatnya semula. Sudahlah, sebaiknya kita susul mereka. Ingat, rencana Mahaguru lebih penting. Ucap Laila Begum dengan kembali menarik Balapati agar segera pergi. Sementara itu tak jauh dari tempat mereka berada, Ki Jafari dan Barek serta 50 asasin yang telah tiba. Apa yang terjadi sebenarnya? Tanya Ki Jafari kepada asasin yang bangkit berdiri sembari menekan luka yang menggores lengannya. Laila membawa kabur anak-anak, Ki. Kemana mereka pergi? Itu, Ki, ke celah tebing. Jawab asasin itu sambil menuju ke arah celah tebing yang tadi sore mereka lalui. Barek, bawa pasukanmu, kejar mereka. Disusul Barek bergegas pergi menuju celah tebing bersama 50 pasukannya. Sementara di dalam celah tebing terlihat Arya Binangun dan Wirajaya yang berdiri menunggu kedatangan Argasena serta yang lain. Oh, Mahaguru, itu mereka. Ucap Wirajaya sembari menunjuk ke arah Argasena dan Pancali yang sedang datang bersama 60 anak termasuk Mahesa. Melihat itu bergegas, Arya Binangun serta Wirajaya berlari menyongsong. Pancali, Mahaguru, bagaimana dengan Mahesa? Tanya Arya Binangun sembari meraih tubuh mungil putra semata wayangnya yang sedang tertidur. Raden Mahesa baik-baik saja, Mahaguru. Syukurlah. Ucap Arya Binangun sembari mencium anak yang berusia 2 tahun itu, hingga mereka yang dikejutkan dengan suara lantang Balapati yang sedang menggema di celah tebing. Guru, mereka mengejar kita. Pancali, bawa Mahesa serta anak-anak pergi dari sini. Ujar Arya Binangun sembari menyerahkan putra semata wayangnya disambut Pancali mengangguk-anggukkan kepala. Kalian dengar kata Mahaguru, ayo kita pergi sekarang.
Perintah Pancali kepada puluhan anak yang bersamanya. Argasena, kawal mereka. Ucap Arya Binangun kepada murid andalannya itu. Guru, izinkan aku berjuang bersamamu. Ingat Argasena, keselamatan mereka adalah tujuan kita yang utama. Baik guru, hati-hati, jaga dirimu. Ujar Argasena bergegas pergi menyusul Pancali serta anak-anak yang berlari dengan langkah kecil itu. Arya Binangun melihat dalam samar-samar anak-anak yang berlari, hingga Sang Maha Guru membawa sepasang matanya menuju ke arah depan, di mana nampak Balapati dan Laila Begum yang berlari ke arahnya. Kalian pergilah, bantu Argasena menjaga anak-anak. Maha Guru, biarkan aku ikut denganmu. Benar, Maha Guru, izinkan kami membantumu. Jumlah mereka terlalu banyak. Tidak, kalian pergilah. Jaga mereka untukku. Bentak Arya Binangun sembari memalingkan pandangannya ke arah depan. Mendengar itu Balapati segera menarik tangan Laila. Tapi Maha Guru... Sudah Laila, sebaiknya kita turutin ucapan guru. Ujar Balapati yang tahu betul sifat Arya Binangun. Hati-hati Maha Guru, jaga dirimu. Ujar Laila sembari bergegas pergi guna menyusul anak-anak itu. Sementara Arya Binangun dan Wirajaya yang siap menyambut kedatangan Barek serta pasukannya. Sesaat terdengar suara gemuruh derap pasang kaki yang menggema di celah-celah tebing, hingga tatapan mereka yang tertuju ke arah Barek yang datang bersama 50 asasin yang memadati celah tebing selebar 3 tombak. Bersamaan dengan Barek yang mengangkat tangan saat melihat cahaya obor yang sedang menyinari sosok Arya Binangun dan Wirajaya berada di sekitaran 10 tombak dari tempatnya. Barek mengamati dengan seksama wajah dua pria yang sedang diterpa cahaya obor yang dibawa oleh Wirajaya. Arya Binangun, ucap Barek tak asing dengan wajah pemuda yang beberapa bulan yang lalu pernah berhadapan langsung di Kadipaten Sedayu. Tuhan, sebaiknya kembalilah dengan pasukanmu. Arya Binangun, ku akui kehebatanmu, tapi apa kamu yakin bisa melawan kami semua? Ucap Barek penuh percaya diri. Tuhan, pergilah sekarang, atau kamu akan menyesal. Tutup mulutmu, semuanya, sang! Perintah Barek disambut para asasin bergerak maju. Wirajaya, sekarang! Perintah Arya Binangun yang segera disambut oleh Wirajaya dengan melambai-lambaikan obor yang ia pegang. Barek tercengang karenanya bersama ia yang menoleh ke arah belakang di mana seorang pria sedang berdiri di atas tebing sembari mengangkat gada dari batang kayu, bermaksud menghantamkan pasak yang menghadang bebatuan. Awas itu! Teriak Barek memperingatkan pasukannya yang berada di belakang. Mendengar itu beberapa asasin mencoba menghindar ke arah depan dan belakang. Seketika suara gemuruh saat bebatuan padat jatuh ke bawah tebing mengakibatkan 8 asasin meregang nyawa tertimpa bebatuan. Bersama dengan jalan yang tertutup bebatuan padat setinggi hampir 2 meter, mengakibatkan pasukan Barek terbagi menjadi 2 bagian. Cabut pedangmu, Wirajaya, ucap Arya Binangun sembari mencabut pedang sambar nyawa miliknya. Nampak Ki Jafari beserta ratusan asasin sedang sibuk mengumpulkan kuda-kuda yang terlepas, hingga suara gemuruh dari celah tebing yang terdengar oleh mereka. Suara yang tercipta akibat bebatuan padas yang jatuh dari atas tebing. Ki Jafari serta pengikutnya terkejut sembari mereka menatap ke arah celah tebing. Bangsat! Teriak Ki Jafari sembari mengayunkan tangannya sebagai isyarat perintah agar para pengikutnya pergi ke sana, bermaksud membantu Barek serta yang lain. Sementara di dalam celah tebing, Arya Binangun dan Wirajaya siap menyambut 20 asasin yang bergerak ke arah mereka. Pasukan, serang sekarang!
Perintah Barek yang segera disambut 20 asasin bergerak maju. "Maha Guru, biar aku dulu yang maju," ucap Wirajaya sembari memainkan pedangnya. "Majulah, tunjukkan kepada mereka jurus tarian pedang Tirtamaya." Mendengar itu, Wirajaya segera memainkan langkahnya untuk menyambut 20 asasin yang menuju ke arahnya. Wirajaya, murid kebanggaan mendiang Maha Guru Arya Jenggala, menunjukkan jurus tarian pedang Tirtamaya. Wirajaya menghindari serangan-serangan pedang sembari menebaskan pedangnya. Wirajaya bergerak laksana air yang menerjang dengan lembut tapi mematikan. Suara erangan yang terdengar saat mata pedang Wirajaya mengenai seorang asasin. Dalam waktu singkat, 4 asasin berhasil dilumpuhkan. Hingga beberapa asasin yang menyerangnya secara bersamaan. Wirajaya kewalahan karenanya. Melihat itu, Arya Binangun tidak tinggal diam dengan meloncati Wirajaya sembari menghantamkan pedang sambar nyawa ke arah barisan musuh. Sebuah hantaman pedang sambar nyawa yang mampu membuat sebagian asasin terjengkang ke belakang karena kuatnya tenaga Arya Binangun. "Bangun kalian, cepat bangun!" ucap Barek kepada 16 pasukannya yang tersisa. Mendengar perintah dari Barek, mereka kembali bergegas bangkit. Sekali lagi mereka mencoba menyerang. Sedangkan Arya Binangun memanfaatkan sempitnya celah tebing guna melawan 16 asasin yang menyerangnya. Satu persatu para asasin berjatuhan dan dalam sekejap 8 asasin meregang nyawa oleh tajamnya pedang sambar nyawa. Sementara 8 asasin yang tersisa mencoba kabur. "Kalian maju, jangan takut," perintah Barek yang sejatinya sedang dihinggapi rasa takut. "Dasar tidak berguna kalian," ujar Barek sembari menghunuskan pedangnya. Di sisi pemuda itu yang maju membantu. Melihat itu, 8 asasin yang tersisa kembali maju menyerang Arya Binangun. Wirajaya tidak tinggal diam dengan pemuda itu yang maju membantu Arya Binangun. Sekali lagi pertempuran terjadi di sempitnya celah tebing itu. Sementara di sisi lain, nampak 20 asasin yang mengangkat tameng guna berlindung dari anak panah yang ditembakkan Birandra dari atas tebing. Birandra melakukan teror bermaksud mengulur waktu bagi Arya Binangun dan Wirajaya, sampai di mana Ki Jafari yang datang bersama 100 pengikutnya. Ki Jafari melihat ke atas tebing hingga ia memerintahkan regu pemanahnya maju, yang segera disambut 10 asasin yang siap dengan panah tembaknya. Mendengar perintah itu, mereka segera menembakkan anak panah ke atas tebing di mana Birandra berada. Panah tembak memiliki daya dorong lebih besar daripada panah pada umumnya. Nampak jelas dari anak panah yang melesat melawan gaya tarik gravitasi. Birandra hanya mampu berlindung, tak mampu membalas, dikarenakan anak panah yang melesat terus-menerus ke arahnya. "Kalian terus bidik ke atas, jangan beri kesempatan," ucap Ki Jafari kepada 10 regu pemanahnya. Melihat Birandra tak bisa membidik lagi, Ki Jafari segera berlari kemudian meloncati batu padas setinggi 2 tombak yang memblokade jalan yang serta-merta diikuti oleh yang lain. Ki Jafari terkejut melihat 16 anak buahnya meregang nyawa dengan hanya menyisakan Barek dan 4 asasin yang masih bertahan. Melihat kedatangan Ki Jafari, Barek serta 4 asasin segera membawa tubuhnya untuk mundur. "Betapa," gerutu Ki Jafari setelah melihat semuanya. "Barek, kenapa bisa begini?" tanya Ki Jafari dengan wajah merah padam. "Arya Binangun, Ki, dia pelakunya." Mendengar itu, Ki Jafari segera membawa pedangnya ke arah Arya Binangun dan Wirajaya, hingga pedangnya yang tertuju ke arah Arya Binangun yang sedang memegang pedang pusaka sambar nyawa. "Oh, jadi dia namanya Arya Binangun." "Benar, Ki, dia orangnya."
Apa benar kamu Maha Guru Arya Binangun? Namaku Arya Binangun. Ternyata kabar itu bukan isapan jempol semata. Kamu sehebat cerita yang beredar. Sudah lagi, sebaiknya kamu bawa pengikutmu kembali ke Skoryoso. Kita akhiri masalah ini sampai di sini. Dari mana kamu tahu tentang Skoryoso? Apa dari Laila pengkhianat itu yang memberitahumu? Iya Ki, Laila gadis pintar. Dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu di mana dia sekarang? Arya Binangun melihat dengan seksama di mana puluhan bayangan bergerak di samar-samar kegelapan malam. Ya Jaya, pergilah, lindungi anak-anak. Baik Maha Guru, jaga diri baik-baik Maha Guru. Ujar Wirajaya sembari bergegas pergi meninggalkan tempat itu, bermaksud menyusul Arkasena serta anak-anak Sekar Buana. Arya Binangun, apa kamu tuli? Teriak Ki Jafari yang geram. Arya Binangun tahu tujuan Ki Jafari yang sedang mengulur waktu untuk pengikutnya bersiap.